Tapi sekarang dengan guru berubah menjadi profesi, LPTK berubah total. Sebetulnya sudah berubah total. Berubah. Nah ini gimana nih Pak? Udah menurut Pak Asrul sudah berubah sebetulnya, bahkan total ini. KBK itu kan revolusioner sekali, KBK itu. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu dimungkinkan untuk yang menjadi guru itu tidak harus melalui LPTK. Jadi sarjana S1 atau D4 dari jurusan apa saja boleh menjadi guru, tetapi dia harus mengikuti pendidikan profesi, profesi guru. Dan ini belum diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk calon guru, tapi untuk guru dalam jabatan iya ada. Nah, harusnya di dalam pemikiran saya pendidikan profesi guru untuk calon guru ini itu rancang bangun kurikulumnya harus berbeda dengan pendidikan yang dilakukan oleh LP3 sekarang ini, karena ini pure pendidikan profesi guru. Sementara yang selama ini kan adalah S1 LP3 yang mempersiapkan guru nanti S1. Nah, ini juga harus mengikuti pendidikan profesi lagi. Oke, nah, jadi belum secara holistik berbicara nah, soal ini harus dijelaskan, Pak. Jangan sampai nanti pemahaman pemirsa ini jadi berbeda. Begini, Pak. Undang-Undang 14 nomor tahun 2005 mengamanatkan itu masa transisi 10 tahun. Oke. Berarti penerimaan guru sampai 2015 itu belumlah lulusan pendidikan profesi prajabatan. Persyaratan guru itu ada S1 plus pendidikan profesi. Tapi kapan? Itu sekitar 2016. Oleh karena itu berarti penerimaan guru 2016 cutting off itu harus lulusan pendidikan profesi. Nah sekarang pendidikan profesi itu kan ada dua, dalam jabatan dan prajabatan. Yang diselenggarakan sekarang kan dalam jabatan. Dan sudah diselenggarakan pendidikan profesi dalam jabatan itu 1 tahun. Dan itu revolusioner sekali karena tidak lagi kuliah-kuliah, tidak. Sudah di sekolah. Sudah di sekolah di itu sekolah, ya? 90% di sekolah. Menganalisis permasalahan sekolah, model belajar, metodologi seperti apa, penilaiannya seperti apa, sudah. Baik, kita akan lanjutkan Pak Sawal dan juga Pak Abduh. Kita simak informasi ringan mengenai film berikut ini. Sebuah film yang mengangkat fenomena perkembangan media sosial dengan judul Republik Twitter tengah diputar di bioskop. Republik Twitter dibintangi oleh sejumlah artis ternama seperti Laura Basuki, Abimana Arya Satya, dan Tio Pakusadewo. Cuma dengerin kata hati kok. Sejak kapan hati bisa ngomong? Ngomong. Sejak melihat dia. Media jejaring sosial Twitter mempertemukan Sukmo dan Hanum di dunia maya. Aku takut aja, Mo. Pas pertama kali dia lihat lo, dia langsung kabur. Ya, Mo. Di Jakarta ini, rezeki itu di tangan Tuhan. Tapi jodoh bergantung sama rezeki. Sukmo yang tinggal di Yogyakarta pun nekat mendatangi Hanum di Jakarta. Sukmo mengadu nasib untuk bekerja di sebuah warnet. Di sini ia ditawari bekerja sebagai pengelola akun Twitter orang-orang penting. Apa sama follower-follower kamu sih? Lo? Gue? Orang ini ingin Salah satunya akun Arif Cahyadi yang berambisi menjadi gubernur DKI Jakarta. Arif Cahyadi sengaja mempekerjakan sejumlah orang untuk menggalang kampanye di dunia Twitter demi merebut hati masyarakat. Dalam 2 atau 3 hari, Hanum bakal ngajuin surat pengunduran diri. Arif Cahyadi buat DKI 1, berita buat kamu. Apakah mereka para penghuni Twitter berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan? Anda bisa menyaksikan kisahnya dalam film Republik Twitter. Film ini diputar di bioskop sejak 16 Februari. Secara keseluruhan, film Republik Twitter ini memang layak ditonton bagi siapa saja, bahkan Anda yang tidak aktif di dunia Twitter. Karena selain alur cerita yang mengalir,
para pemainnya memiliki karakter yang kuat dengan pengambilan gambar yang memuaskan. Karena film ini digarap dengan sangat serius oleh sutradara Kunz Agus. Ya, dialog mengenai guru berguru kita lanjutkan kembali. Pak Syawal, ini kalau saya tidak salah catat ini akan ada uji kompetensi pada tanggal 25 Februari ini. Itu akan tetap dilaksanakan? Ya, kita akan laksanakan karena apa? Semangat kita adalah untuk membina guru. Membina dan meningkatkan? Membina dan meningkatkan kompetensi guru. Sekali lagi saya katakan, sulit kita melakukan pembinaan kalau tidak ada pengukuran. Kata orang bijak kan tidak mungkin mengendalikan sesuatu yang tidak bisa diukur. Karena kompetensi ini adalah seperangkat pengetahuan dan keterampilan, pertanyaan yang sederhana saja, bagaimana kita dapat mengetahui sebuah kompetensi tanpa ujian? Tidak ada cara lain sampai sekarang yang ditemukan. Oke, nah ini Pak Abdul gimana nih Pak Abdul? Tadi tidak setuju dengan uji kompetensi ini. Ya, begini, ini kan kebijakan. Kebijakan itu paling tidak ada apa itu namanya reasonnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada dasar hukumnya, ada metodologinya, kan ada acceptability-nya serta ada dampaknya. Nah, semangatnya seperti yang dikemukakan oleh Pak Syawal untuk peningkatan mutu dan pemetaan guru, kita setuju itu. Dan saya kira memang itu semangat profesionalisme guru yang ditetapkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 itu. Ya, nah tetapi karena kesalahannya ini kalau menurut saya ketika Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2008 mengeluarkan PP 74 yang kemudian menetapkan bahwa untuk sertifikasi itu melakukan uji kompetensi, dan uji kompetensi itu dikatakan secara eksplisit adalah dengan penilaian portofolio. Ini sudah penyimpangan dari Undang-Undang Guru dan Dosen kalau menurut saya. Karena secara generik di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu dijelaskan dengan tegas bahwa sertifikasi itu, kemudian kompetensi itu dan kualifikasi itu satu nafas, kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Itu diselenggarakan oleh LPTK, oleh lembaga pendidikan yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Artinya tidak perlu lagi ada uji kompetensi. Harusnya ya, bukan uji kompetensi harusnya pendidikan profesi guru, baik di dalam jabatan, sebab itu tidak disebutkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu bahwa pendidikan profesi itu hanya untuk calon guru. Tentang prajabatan itu tentang guru dalam jabatan itu hanya ada dalam PP 74. Nah, sampai pada sebelum PP 74 itu menyebutkan bahwa uji kompetensi itu adalah melalui portofolio, itu oke-oke saja, melalui pendidikan. Tapi ketika uji kompetensi, kalau waktu itu disebutkan uji kompetensi ini betul adalah untuk memperoleh sertifikasi, tetapi harus melalui proses pendidikan profesi guru, itu benar adanya. Tetapi ketika disingkat karena pendekatan pragmatis dan juga desakan para guru pada waktu itu, sebagaimana perlu diketahui bahwa ini kan implikasinya pada tunjangan profesi. Maka kemudian diputuskanlah sertifikasi portofolio sejak 2006 mulai didaftar, dan itu 2007 kemudian tunjangan profesi dimulai. Nah ini menjadi perdebatannya ini di situ persoalan. Masalah, ya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Syawal ini adalah koreksi daripada sertifikasi portofolio ini. Intinya itu. Kalau saya mengikuti alur pikir dari Menteri Pendidikan Nasional sekarang, dan saya setuju. Karena saya dari awal tidak setuju dengan sertifikasi portofolio ini. Tetapi problemnya ini sudah setengah jalan. Nah, kalau kita ingin memetakan kompetensi guru, apa itu namanya kualitas guru sekarang di tengah jalan ini, sementara ada sudah 1.100.000 guru yang sudah kadung tersertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi. Nah, sementara kita menguji guru yang sekarang mulai 2012, kan kalau kita pemetaan itu kan harus menyeluruh. Iya. Nah, itu problemnya. Ceritanya akan menjadi sepotong-sepotong nantinya dengan itu. Dan yang kedua, menurut saya, pemetaan itu selain dia harus komprehensif dan memetakan secara real kondisi guru kita pada saat ini, secara dalam waktu yang sama, harusnya juga dia tidak berimplikasi kepada sertifikasi ini.